Abraham Maslow. Pembelajaran humanistik menaruh perhatian bahwa pembelajaran yang pokok yaitu upaya membangun komunikasi dan hubungan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Pendidik memfasilitasi siswa menggali, mengembangkan, dan menerapkan kecakapan-kecakapan yang mereka punya supaya mampu memaksimalkan potensinya. Hierarki kebutuhan Maslow seperti di gambar. 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar, kadangkala disebut kebutuhan biologis di tempat kerja, serta kebutuhan untuk menerima gaji, cuti, dana pensiunan, masa-masa libur, tempat kerja yang nyaman, pencahayaan yang cukup, dan suhu ruangan yang baik. Kebutuhan tersebut biasanya paling kuat dan memaksa, sehingga harus dicukupi terlebih dahulu untuk beraktivitas sehari-hari. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan rasa aman menggambarkan kemauan mendapatkan keamanan akan upah-upah yang ia peroleh dan guna menjauhkan dirinya dari ancaman, kecelakaan, kebangkrutan, sakit, serta mara bahaya. Pada pengorganisasian kebutuhan semacam ini, nampak pada minat akan profesi dan kepastian profesi, budaya senioritas, persatuan pekerjaan atau karyawan, keamanan lingkungan kerja, bonus upah, dana pensiun, investasi, dan sebagainya. 3. Kebutuhan untuk diterima. Sebagai makhluk sosial, seseorang bahagia bila mereka disukai serta berupaya mencukupi kebutuhan bersosialisasi saat di lingkungan kerja dengan cara meringankan beban kelompok formal atau kelompok non-formal, dan mereka bergotong royong bersama teman satu tim mereka di tempat kerja, serta mereka berpartisipasi dalam aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan di mana mereka bekerja. 4. Kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keinginan guna mempunyai kesan positif serta mendapat rasa diperhatikan, diakui, serta penghargaan diri sesama manusia. Pada pengorganisasian kebutuhan akan penghargaan memperlihatkan dorongan akan pengakuan, responsibilitas tinggi, status tinggi, dan rasa akan diakui atas sumbangsi terhadap kelompok. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri pribadi, termasuk level kebutuhan teratas. Kebutuhan tersebut diantaranya yaitu kebutuhan akan perkembangan bakat dan potensi yang ada pada diri sendiri, memaksimalkan kecakapan diri, serta terapi humanistik dalam psikologi klinis. 1. Kesadaran diri. Di dalam kehidupan, tentunya manusia memiliki sebuah kesanggupan terhadap penyadaran dirinya sendiri. Di dalam suatu kesanggupan tersebut memanglah sangat unik dan juga nyata yang memungkinkan manusia dapat berpikir dan juga memutuskan sesuatu. 2. Kebebasan memiliki tanggung jawab dan juga kecemasan. Pada dasarnya, manusia memiliki kesadaran atas kebebasan juga tanggung jawab yang dapat memunculkan sebuah kecemasan yang menjadi bagian dari diri manusia itu sendiri. Kecemasan eksistensial bisa mengakibatkan pada keterbatasannya yang tak terhindarkan untuk mati. Penyebabnya sendiri yaitu kesasaran yang dihadapkan individu terhadap kenyataan bahwa manusia tersebut memiliki keterbatasan waktu dalam mengaktualisasikan dirinya. 3. Penciptaan makna. Manusia memiliki kebutuhan di dalam hubungan dengan sesamanya melalui cara yang bermakna. Manusia juga perlu berusaha untuk mengaktualisasikan diri di dalam potensi yang dimilikinya sama dengan taraf tertentu. 4. Berusaha untuk mendapatkan identitas diri, di mana manusia mau dan mampu memulai meneliti bagaimana cara setelah kehilangan identitas yang dimilikinya. Dari proses terapi tersebut memang sangat dikhawatirkan oleh klien karena telah memberikan kebebasan kepada orang lain di dalam hubungan terapi yang terpaksa menerima kembali dirinya. 5. Pencarian makna di dalam implikasi konseling. Dengan melalui hubungannya dengan konsep ketidakbermaknaan yang diperoleh melalui sebuah kesalahan eksistensial merupakan sebuah perasaan yang tumbuh dari perasaan ketidaksempurnaan atau juga kesadaran pada tindakan dan juga potensi tertentu yang dimiliki. Di dalam terapis eksistensial yang merupakan cara untuk mengetahui yang dipelajarinya.
6. Kecemasan di mana sebagai kondisi di dalam kehidupan. Terapis dapat menolong klien mengenali bahwa bagaimana cara belajar dan juga bertanggung jawab terhadap keraguan-raguan dan juga ketidakpastian. 7. Kesadaran akan maut. 8. Kejujuran dan ketulusan dengan klien. Sebagai seorang pembantu klien, tentu kita ingin membuat perjanjian kerjasama dapat berjalan dengan lancar, serta tidak menimbulkan masalah di kedepannya. Hindari rasa kecurangan, merupakan suatu cara dalam menuju sebuah hubungan kerjasama yang baik. 9. Kemampuan terhadap apa yang dirasakan klien. Kemampuan untuk dapat merasakan keinginan sesuai yang diinginkan klien. Dengan cara tersebut akan membuat klien menjadi nyaman untuk melakukan kerjasama sehingga dapat mempercayakan kita untuk selanjutnya. 10. Menerima klien apa adanya. Tidak membeda-bedakan serta menerima klien apa adanya, karena yang namanya manusia itu tentunya tidak ada yang sempurna. Apapun yang dilakukan klien dan masih dalam kewajaran, diperlukan kemakluman diri kita sendiri. 11. Memberikan kepuasan kepada klien. Memberikan kepuasan terhadap hasil kerja kepada klien merupakan sebuah tanggung jawab agar dapat lebih mengembangkan diri dan mengaktualisasi pekerjaan untuk kedepannya nanti. 12. Mendorong klien memiliki pemahaman keunikan dirinya. Dari tujuan terapi humanistik yang diberikan merupakan pemindahan seseorang yang berasal dari seorang individu yang memiliki kekurangan motivasi dan juga ketergantungan pada dunia luar. Untuk itu, dengan memberikan kebahagiaan kepada klien dengan mendorong dirinya untuk lebih memahami keunikan dan juga potensi yang dimilikinya.